Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan pendampingan individu. Saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Eno Sugianto SPD MPD. Ya, Pada kali ini yaitu pendampingan individu 6. Sudah siap saya Bapak? bagus. Kita dapat dimulai ya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jajang hari ini? Alhamdulillah Pak, semakin hari semakin baik. Alhamdulillah. Ya. Senang bertemu lagi dengan Pak Jajang. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan individu yang terakhir Pak. PI 6 ya Pak. Iya. Dari PI 1, 2 sampai 6 sekarang sudah ya terasa Pak. Alhamdulillah kita sudah menginjak PI yang terakhir Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak atas kedatangan Bapak. Mungkin ini kalau PI-nya terakhir mungkin Betul, Pak. betul. Tapi kalau silaturahmi tidak terakhir ini Pak. Terima Jadi, kasih. ya mungkin nanti saya bisa meminta pengalaman Bapak, boleh meminta pendapat Bapak, walaupun mungkin program guru penggeraknya sudah selesai, Iya. tapi beruntungnya saya mempunyai PP-nya yang satu daerah gitu, Alhamdulillah. yang dekat gitu, jadi kita bisa komunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang akan saya laksanakan. Baik Pak. Apakah Bapak sudah siap Pak? Siap Pak? Iya, siap. Terima kasih. Dari pada pertemuan ini, pada PI 6 ini kita fokus pendampingan ini yaitu yang pertama untuk kita dengan tema yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan Pak ya. Terkait itu nanti kita akan berdiskusi. Yang pertama di bagian inti yaitu tentang refleksi hasil survei, feedback yang Bapak edarkan ke guru, kepala sekolah dan siswa. Sudah beres Pak itu udah Iya. dikumpulkan. Sudah Pak. Terus yang kedua kita akan berdiskusi tentang perubahan dalam pembelajaran Pak. Dan yang terakhir nanti kita akan berdiskusi tentang penilaian pemetaan aset. Kemarin kan Bapak sudah melaksanakan diskusi Pak. Iya Pak. Siapa saja atau yang hadir? Yang hadir itu yang pertama itu tentu kepala sekolah Pak. Selanjutnya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Itu mungkin yang menjadi kunci gitu Pak. Iya. Sebab beliau yang lebih mengetahui tentang aset-aset yang ada di sekolah gitu. Betul. Lalu para wakasek lainnya juga Iya. rekan guru dan murid. Baik Pak, itu sangat luar biasa. Untuk yang pertama Pak, saya selaku pengajar praktek pendamping Bapak ya akan menanyakan apa proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Pak. Mungkin tidak 1 bulannya karena kita pembelajarannya Iya. hanya 2 minggu ya. Iya, iya. Menanyakan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran di daring. Ya. Terima kasih Pak. Saya sudah mencatat beberapa capaian yang telah saya laksanakan. Iya. Salah satunya yaitu saya berhasil menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, yang berpihak pada murid, dan ini tentunya berdampak baik buat keterlibatan siswa dalam proses KBM ini. Baik Pak, itu saya apresiasi ini karena Bapak sudah menerapkan ya. Iya Pak. Terus yang selanjutnya Pak, kita menginjak ke bagian inti pendampingan ini. Kita akan berdiskusi tentang refleksi survei feedback yang 360. Apakah Bapak sudah membaca menganalisis hasilnya Pak? Sudah Pak, saya sudah menganalisisnya dan apa yang menjadi kekurangan dan yang harus ditingkatkan juga sudah ada Pak. Baik Pak. Jadi Pak, berdasarkan hasil feedback 360 derajat itu apa yang masih kurang atau yang perlu ditingkatkan oleh Pak Jajang
selaku calon guru penggerak ya, menurut responden terhadap kompetensi Bapak, jelaskan menurut masing-masing responden ya Pak, Ya. mulai dari kepala sekolah, terus rekan sejawat dan murid, kan Bapak sudah menganalisis, boleh Bapak jelaskan? Oh iya Pak, baiklah. Dari hasilnya, yang pertama itu tentu kita meminta saran atau pendapat dari kepala sekolah Pak. Ya, Dan beliau memberikan saran agar lebih memperhatikan dalam manajemen kelas gitu Pak. Selanjutnya dari rekan sejawat lebih mengharapkan untuk lebih kolaboratif, ya, jadi lebih bekerja sama dengan baik, walaupun mohon maaf Pak, bukan saya menyombongkan diri ya, gitu. ya. Saya sangat berkolaboratif gitu, terutama dengan rekan-rekan guru yang dalam bidang mata pelajarannya ada lomba gitu. Iya, iya, Ya kebetulan saya menjadi pelatihnya gitu Pak. Siswa yang lomba itu diserahkan ke saya, berkolaborasi dengan guru. Misalnya kemarin Iya, iya. saya telah berkolaborasi dengan guru bahasa Sunda dalam bidang FTBI. Iya. Saya juga melatih. Ngerti. Ya, dan sekarang kemarin saya dikasih tugas juga oleh rekan guru bahasa Indonesia yang akan mengadakan lomba di bulan bahasa ini, bulan Oktober Pak. Coba. Lombanya yaitu mengarang cerita pendek, Iya. mengarang puisi, Iya. baca puisi, lalu pidato gitu. Iya. Dari keempat itu saya dikasih tugas 2 gitu Pak, Wah. untuk melatih, yaitu mengarang harpon dan baca puisi gitu. Iya. Jadi walaupun saya sudah berkolaborasi, mungkin rekan-rekan meminta untuk lebih. Iya. Mungkin bukan kolaborasinya, tapi yang minta prestasinya untuk lebih gitu Pak. Itu luar biasa Pak, itu sangat baik Pak, karena mungkin itu karena keinginan para guru, hasil diskusi, berkolaborasi, menunjuk Pak Jajang itu ada alasan tertentu. Itu menunjuk kompetensi Pak Jajang ada di sana Pak. Walaupun Pak Jajang untuk tugasnya mengajar Bahasa Inggris, Oh, Pak. bahasa Inggris. Tapi karena dulu saya pernah ngajar di SD selama Iya, 2 tahun, jadi dulu itu saya diangkat di SD selama 2 tahun. ya. Nah, di SD itu di kelas 5 gitu Pak. Sehingga di kelas 5 itu lomba-lomba itu kan berasal dari kelas 4 dan 5, terutama kelas 5. Sehingga potensi yang ada di diri saya akhirnya tergali dengan lomba-lomba itu. Sehingga pas saya pindah ke SMP, rasa ingin berlomba dan ingin meningkatkan prestasi siswa itu terbawa sampai SMP. Luar biasa Pak. Iya. Luar biasa. Dan satu lagi Pak, dari siswa ada saran dari siswa yaitu untuk lebih kreatif lagi saya dalam menyajikan pembelajaran gitu Pak. Itu untuk yang perlu ditingkatkannya Pak Iya, ya. iya. Kalau dari rekan sejawat gimana? Iya, dari rekan sejawat ya itu Ya, jadi itu tadi. ingin lebih berkolaborasi. Kolaboratif ya, betul. Iya. Kalau dari sekolah untuk manajemennya Pak. Iya, iya, betul. Kepemimpinan ya. Baik Pak, itu sangat luar biasa Pak apa yang dilakukan Bapak tadi yang diterangkan tentang ya, kelebihan dan kekurangan atau yang perlu tingkatan ya Pak. Iya. Kekurangan sebenarnya Bapak hasil dari diskusi itu terlihat oleh saya. Iya. Baik Pak, untuk selanjutnya apa rencana Bapak Pak Jajang ya selaku TGP yang ada di SMPN 2 Salawu ini ke depannya untuk dilakukan mengenal kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki. Iya Pak. Ya berdasarkan dari saran kepala sekolah tadi, Iya. saya harus meningkatkan manajemen kelas yang lebih efektif. Ya, Mungkin karena proses guru penggerak ini sebentar lagi habis gitu. betul. Jadi saya akan melihat kembali modul-modul yang Betul. ada di LMS. Di samping itu juga saya akan mencari materi-materi lain atau sumber-sumber lain yang mungkin bisa meningkatkan kompetensi saya terutama dalam manajemen kelas. Ya. Dan
terkait dengan permintaan dari rekan untuk lebih berkolaboratif, saya akan lebih berkolaboratif, akan lebih meningkatkan prestasi yang saya mampu gitu Pak. Terkadang kita sudah melatih siswa, tapi sumber daya siswanya tidak memenuhi. Kadang walaupun kita sudah habis-habisan beak dengkak gitu kalau istilah Sundanya, kalau dari siswanya SDM-nya mentok, ya mentok gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Ya, untuk yang saya libatkan tentu saja yang pertama adalah kepala sekolah, karena beliau sebagai mentor, sebagai penanggung jawab yang ada di sekolah. Jadi apapun kegiatan yang akan saya lakukan mungkin akan bekerja sama atau meminta saran, pendapat, serta izin gitu Pak dari beliau. Jadi kalau kita sudah klop dengan kepala sekolah, tentu segala program yang kita laksanakan itu akan mudah. Dari segi perizinannya, terutama dari pembiayaan gitu Pak. Nanti mungkin ada ACC dari kepala sekolah jika program ini memerlukan biaya gitu. Ya itu Pak. Baik. Itu sangat bagus Pak, karena adanya izin, adanya nantinya akan memberikan dorongannya Pak, dorongan motivasi kita dalam pelaksanakan apa yang harus dikatakan kompetensi Bapak itu. Jadi tanpa izin, tanpa dukungan dari kepala sekolah mungkin agak lambat lah untuk diantaranya. Baik Pak, itu kita diskusi tentang refleksi, dan sekarang kita menginjak diskusi yang kedua, yaitu tentang perubahan dalam pembelajaran Pak. Jadi refleksi ini adalah merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan Bapak selaku calon guru penggerak dalam pendidikan nasional tersebut ya. Yang pertama Pak, setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan ya Pak yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru di sini? Baik Pak, setelah saya merasakan atau saya muhasabah diri gitu istilahnya, saya yang pertama itu merasa terlahir kembali sebagai guru Pak. Alhamdulillah. Karena banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini. Atau ada hal yang lama yang sudah saya lupa gitu, sehingga tergali kembali gitu. Terutama sekali lagi yang seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak, saya sangat tertarik dengan modul atau segitiga restitusi gitu. Segitiga restitusi? Gimana? Ya, karena di sekolah ini guru laki-lakinya hanya 4 gitu kan. Yang 3 orang itu lebih pendiam gitu. Kalau saya lebih aktif, mungkin lebih kalau ke siswanya itu lebih galak gitu. Jadi awalnya kan saya suka menghukum seenaknya saya saja gitu. Awalnya. Tapi setelah mempelajari tentang proses segitiga restitusi, akhirnya saya salah. Ini saya menerapkan cara jadul gitu dalam menghukum siswa. Ternyata setelah kita mempelajari alur dari segitiga restitusi ini, harusnya gini. Dampak yang akan terjadi jika saya melakukan ini, siswa akan begini. Kalau kita melakukan segitiga restitusi dengan baik, siswa juga akan menerima dengan baik juga gitu Pak. Luar biasa Pak. Iya Pak. Baik sekali Pak. Untuk selanjutnya ya, apa saja ya yang membuat selama perjalanan bulan ini yang cukup memuaskan bagi Bapak Pak? Yang cukup memuaskan? Yang membuat saya lebih puas gitu Pak, sesuai dengan tujuan dari guru penggerak itu, yaitu tujuannya itu yang berpihak pada murid. Nah, setelah saya melakukan pembelajaran di guru penggerak ini, saya melihat murid lebih aktif Pak,
lebih giat dan mereka lebih berani mengungkapkan pendapat dan lebih bertanggung jawab dan lebih sopan gitu Pak. Iya, Ya. Baik Pak. Jadi yang paling Bapak lebih memuaskan ya, Iya. Bapak lebih bahagia selama penerapan pengimplementasian dari hasil pendidikan itu ya, begitu lebih aktif ya dalam pembelajaran. Yang kedua mungkin dari hasil itu Pak, SE ya, Ya, itu lebih sopan, lebih sopan. baik dalam pembelajaran, kegiatan belajar di dalam kelas apa ya, baik di kelas ataupun di Iya. kelas. Baik Pak. Yang selanjutnya, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi yang cukup menantang bagi Bapak, yang menantang? Kalau tadi kan merasakan kita Iya. memuaskan kan, yang cukup menantang itu di bagian hal apa? Yang harus saya tingkatkan, Ya. yang menjadi tantangan bagi saya yaitu proses penyusunan perencanaan ya, kolaboratif Iya. yang saya rasa masih kurang gitu Pak. Betul, Jadi betul. karena tugas-tugas lain yang ada di sekolah jadi terbagi waktunya gitu Pak. Iya, iya. Saya juga kan di sini sebagai bendahara gitu Pak. Betul. Saya di sini sebagai bendahara dan juga kepala perpustakaan. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu gitu Iya. Pak. Iya. Jadi itu tantangannya gitu yang Iya, saya betul. rasakan gitu Pak. Jadi tantangan yang paling utama yang Pak Ida rasakan yaitu manajemen waktu Pak ya. Betul. Waktu terutama untuk berkolaboratif dengan rekan sejawat, dengan guru-guru ya. Iya. Baik Pak. Itu adalah kita diskusi tentang perubahan dalam pembelajaran. Kita menginjak yang selanjutnya kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang penilaian pemetaan aset Pak ya. Iya Pak. Jadi untuk proses penilaian pemetaan aset ini ya dilakukan dengan cara berdiskusi dengan Bapak selaku dari calon guru penggerak ya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut ada penilaian ya yang menggunakan rubrik ya Pak yang telah disediakan oleh CGP yang digunakan saat ini. Nanti akan saya isi rubrik ini untuk jawaban Bapak ya. Yang pertama Pak, siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset yang Bapak lakukan? Sekali lagi yang pertama yaitu mungkin kepala sekolah Pak. Ya. Setelah kepala sekolah, yang kedua yang lebih peran dan lebih dominan itu Wakasek bidang sarana prasarana, lalu para Wakasek lainnya, lalu juga rekan guru, komite sekolah juga, dan jangan lupa penjaga juga Pak. Iya. Karena penjaga itu yang lebih tahu penyimpanan, keamanan barang-barang atau aset-aset yang ada di sekolah gitu. Iya. Baik Pak. Jadi beberapa aktor ya yang harus Oh satu lagi Pak, siswa juga sendiri. ya, siswa Karena ya. siswa yang menggunakan aset-aset yang ada di sekolah gitu. Betul sekali Pak. Baik Pak. Yang selanjutnya bagaimana Pak proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Prosesnya Pak. Ya, yang pertama mungkin yang saya lakukan adalah mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Ya. Lalu dengan aset yang ada di sekolah itu, saya mengamati juga kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa harus ada alat atau peralatan atau aset apa saja yang akan digunakan oleh siswa itu Pak. Lalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain, terutama dengan Wakasek sarana prasarana untuk melihat sumber daya apa yang dapat dimanfaatkan. Baik, itu sangat luar biasa Pak. Baik sekali dalam cara mengidentifikasi Bapak itu prosesnya Bapak betul-betul dalam menemukan apa yang sebenarnya yang ada di sekolah ini. Baik Pak, untuk selanjutnya di dalam mengidentifikasi melakukan sumber daya sekolah ya, terutama Bapak
pasti ada hambatan, ada kendala, ada tantangan ya Pak ya. Iya. Ya, kendala tantangan apa saja yang Bapak temukan dan bagaimana Pak itu cara mengatasinya Pak? Makasih Pak. Setiap program, setiap rencana tentu selalu ada hambatan, Ya. baik besar atau kecil gitu. Di sini saya yang dapat saya rasakan tantangannya ya terbilang ringan gitu Pak. Ya. Yaitu yang pertama itu saya mempunyai keterbatasan waktu gitu Pak. Ya. Karena saya mengajar, Betul. saya juga bendahara, Ya. saya juga kepala perpustakaan, Oh. dan yang satunya lagi yang mungkin jadi rahasia umum adalah guru SMP itu tidak satu jadwal semua gitu Pak. Betul, betul. Nah jadi untuk mengumpulkan, untuk berdiskusi itu kita memerlukan waktu yang tepat gitu Pak. Jadi itu tantangan yang sangat saya rasakan mungkin oleh rekan-rekan juga yang dia dari guru SMP dan SMA mungkin akan sama gitu. Ya. Kecuali mungkin guru SD, Betul. karena setiap hari ketemu. Ya, ya. Jumlah gurunya sedikit, sedangkan kalau SMP yang ada di sekolah saya 20 orang gitu Pak. Iya. Itu gurunya saja, belum tata usaha maupun penjaga sekolah. Iya. Nah itu mungkin Pak tantangannya. Keterbatasan waktu ya Pak. Iya betul. Jadi cara mengatasinya bagaimana Pak? Cara mengatasinya yaitu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, Koordinasi ya. ya, karena apapun yang saya lakukan, Ya. kalau koordinasi dengan kepala sekolah itu kan mudah gitu Pak. Betul. Jadi misalnya kita akan mengadakan pertemuan, kepala sekolah membuat surat bahwa kita akan rapat, semua guru tidak akan bisa menolak gitu Pak. Betul. Coba kalau saya yang memberikan instruksi, undangan ke rekan, mungkin akan sulit gitu. Iya, iya. Tidak semua akan hadir. Betul. Tapi kalau perintah dari kepala sekolah, Iya. otomatis semua guru akan hadir gitu Pak. Berhubungan dengan loyalitas ya Pak? Iya, betul. Itu luar biasa Pak, baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana perasaan ya Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan Bapak gimana itu? Tentu saya sangat bahagia Pak, merasa puas Ya. bisa menggali potensi-potensi atau aset-aset, mengorganisir yang ada di sekolah. Jadi dan rekan-rekan juga atau kepala sekolah juga setelah kita melakukannya itu merasa puas bahwa oh ternyata ini ada ini yang harus dimanfaatkan, ada alat ini, ada sumber ini yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Iya, iya. Baik Pak. Luar biasa Pak. Dan selanjutnya apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu? Pertimbangannya bagaimana Pak? Maksudnya pertimbangan gimana Pak? Pertimbangan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah sampai ini. Pertimbangan untuk lebih baiknya Pak. Oh iya, jadi saya rasa setelah kita menginventarisir, kita harus bisa memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan Betul. yang ada di sekolah. Lalu mungkin kita juga tidak hanya fokus Pak pada aset-aset yang ada di sekolah, kita juga harus melihat aset yang ada di lingkungan. Betul. Salah satunya Pak mungkin yang terkadang lupa gitu, di kami itu kan ada kampung naga gitu Pak. Di kampung naga itu kan aset-aset daerah, Iya, iya. karena murid-murid dari kampung naga juga ada yang kesini sekolahnya, sini. ya, sehingga itu kampung naga itu sebagai aset gitu. Betul. Terutama bagi saya sebagai guru bahasa Inggris, karena di kampung naga itu kan sesekali atau sering kali banyak turis asing gitu, Iya. yang mampir, yang mengunjungi ke kampung naga gitu. Betul. Nah itu salah satu aset yang harus kita manfaatkan gitu Pak. Baik Pak, baik Pak. Betul. Karena kemanfaatan aset itu ada beberapa aset ya Pak. Iya. Ada 7 ya sekarang. Iya, 7. Kalau dulu itu yang tahu itu aset pasal saja kita Iya. tapi sekarang sudah mempelajari modul 3.3. Nah, itu. Pelajar dapat mengetahui dan memahami dan mungkin pelajar dapat melaksanakan pemanfaatan aset tersebut Pak. Iya. Baik Pak, untuk yang terakhir, apakah terdapat hal lain Pak ya yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Mungkin ada Pak, Iya. kita harus
kembali bertemu dengan harus rapat lagi dengan pihak sekolah. Kita juga harus melibatkan komite. Mungkin ada ide atau usul dari komite bahwa ini bisa dijadikan sebagai aset. Ya, kita juga harus seperti yang saya ucapkan tadi, di lingkungan kita itu, Kampung Naga itu, kita harus manfaatkan keberadaannya untuk terciptanya siswa yang lebih kreatif, mandiri, dan lebih dewasa gitu. Berarti Kampung Naga itu termasuk aset lingkungan Pak ya? Aset lingkungan. Nah, ada aset ya, lingkungan, ada sosial, budaya, agama, manusia, ya aset yang itu termasuk aset politik juga ada Pak ya? Yang Bapak terangkan termasuk yang belum ditemukan itu ya, yang masih mau dikembangkan, yaitu aset tentang wilayah atau lingkungan, itu Kampung Naga. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan diskusi ini. Nanti kita akan lanjutkan nanti, tapi saya ingin mewawancarai dulu Pak. Kan Bapak sudah melaksanakan diskusi dengan kepala sekolah, dengan para guru, komite, siswa dan orang tua. Saya akan mewawancari hasil dari diskusi tersebut, yaitu yang pertama akan saya wawancari yaitu Bapak kepala sekolah dan guru yang ada di sini sebagai rekan sejawat Bapak ya. Baik Pak, kita bertemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak kepala sekolah? Alhamdulillah sehat Pak. Senang bertemu dengan Bapak kepala sekolah SMPN 1 2 SMP 2 ya, SMP 2 Salawu yang ada di Kecamatan Salawu ini. Terkait alhamdulillah di SMP 2 ini ada guru yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak ya, yaitu Pak Jajang. Kemarin telah melaksanakan diskusi di sekolah ini terkait tentang aset yang ada di sekolah SMP 2 Salawu ini. Ada beberapa hal saya ingin mewawancari Bapak kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah ini. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Boleh Bapak terangkan? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk proses pemetaan aset ini kami lakukan dengan melibatkan banyak pihak, termasuk guru, kemudian staf, kemudian siswa. Selain itu kami juga mulai dengan mengidentifikasi apa saja yang sudah ada di sekolah, baik fisik seperti fasilitas dan infrastruktur, maupun non fisik seperti potensi guru dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Baik Pak, jadi ada komunikasi ya antara kepala sekolah, guru dan masyarakat sekitar di SMP ini ya Pak. Kalau Pak adalah Untuk selanjutnya Pak, apa saja kendala di dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Tentu saja Bapak menemukan kendala, tantangan ya yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Bapak dan untuk mengatasinya Pak. ya, untuk kendala mungkin di setiap kegiatan pasti ada kendala ya Pak. Dalam kegiatan ini mungkin yang menjadi kendala salah satunya adalah keterbatasan informasi mengenai potensi sumber daya yang mungkin belum terlihat secara langsung. Selain itu waktunya juga sangat terbatas, juga menjadi itu sebagai tantangan kami. Karena itu kita harus menyusun jadwal yang sesuai dengan semua pihak yang terlibat supaya ada kesinambungan atau kekompakan lah. Untuk itu mengatasinya kami juga membentuk tim-tim kecil yang fokus pada pemetaan aset serta melibatkan peran masyarakat untuk memberikan masukan terkait sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Itu mungkin Pak yang bisa kami jawab. Baik. Jadi yang merupakan kendala itu adalah tentang informasi Pak ya, informasi dan waktu betul Pak. Waktunya, jadwalnya. Ya. Jadi yang untuk mengatasinya membuat tim kecil dan melibatkan peran serta masyarakat ya. Baik Pak, terima kasih, itu sangat baik Pak.
untuk selanjutnya bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Perasaan Bapak gimana? Saya merasa bangga dan bersyukur sekali dengan adanya kegiatan pemetaan pendidikan, dan kegiatan ini bisa memberikan manfaat pada kepala kami, khususnya pada siswa. Iya, betul. Pastilah semua kegiatan itu ada manfaatnya Pak. Iya. Apalagi kalau kita berkoordinasi terus dengan semua ini sektor Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya apa pertimbangan Bapak selaku kepala sekolah dalam menentukan sumber daya di sekolah ini Pak? Pertimbangan yang paling utama untuk kami adalah seberapa besar manfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu juga mempertimbangkan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan. Bukan hanya untuk sementara lah, jangka pendek. Jadi ada berkelanjutan ya, continue ya Pak. Ada keberlanjutannya. Iya. Baik Pak, yang terakhir ini apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah ini yang Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Jadi saya ingin tahu hal lain yang dapat dijadikan sumber daya. Untuk hal lain berbagai yang dijadikan sebagai sumber daya mungkin ada ya Pak ya. Iya. Kami masih mencari dan menggali potensi lain, terutama dari lingkungan sekitar dan bekerja sama dengan semua pihak dari eksternal yang ada di luar, seperti dunia usaha, kemudian perguruan tinggi. Selain itu kami yakin masih banyak yang bisa kami manfaatkan, hanya saja butuh waktu yang lebih untuk mengeksplorasi secara lebih dalam. Baik Pak, semoga apa yang Bapak butuhkan dapat ditemukan dan dapat digali dan dapat dimanfaatkan khususnya bagi lingkungan SD SMP N2 Salam ini dengan terkait berpihak kepada siswa-siswa yang ada di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak dalam pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Semoga pemetaan ini bisa memberikan dampak yang nyata bagi sekolah kami khususnya, kemudian bagi siswa seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, yang pertama mohon maaf atas terganggunya Bapak sedang aktivitasnya di sekolah ini. Dan terkait Pak Jajang selaku calon guru penggerak sedang melakukan pendidikan seluruh penggerak, itu sekarang sudah menginjak pendampingan individu yang ke-6 ya Pak. Terkait itu Pak Jajang kemarin sudah ditugaskan untuk melaksanakan diskusi tentang sumber daya yang ada di SMP 2 Salam ini, dan diskusi dengan kepala sekolah, Bapak sendiri sebagai guru, terus dengan orang tua, dengan komite dan siswa Pak. Terkait hal itu ada beberapa yang ingin saya ketahui yang akan wawancara dengan Bapak Guru selaku wakil selaku rekan sejawat Pak Jajang di sini. Adapun yang saya ingin ketahui yang pertama Pak, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Boleh Bapak jelaskan? Selamat pagi. Kami yang melakukan pemetaan aset dengan terlebih dahulu mendata apa saja yang ada di sekolah, seperti fasilitas belajar, dari guru, dan sumber daya dari komunitas di sekitar. Dari soal itu kami juga mengidentifikasi potensi dari siswa yang mungkin belum terlihat, misalnya bakat-bakat khusus yang bisa dikembangkan. Jadi adanya awalnya pendataan dulu ya Pak. Yang kedua mengidentifikasi potensi yang ada di siswa ya Pak. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi ya saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Ya, salah satunya kendala yang kami hadapi adalah keterbatasan waktu ya.
karena tugas mengajar cukup padat. Tuh. Kami juga sempat kesulitan dalam mengintegrasi aset non fisik seperti keterampilan, ya, Iya. potensi yang dimiliki oleh para guru. Iya. Untuk mengatasinya kami membuat jadwal diskusi rutin bersama tim. Dan saya mencoba menjadi lebih banyak informasi dengan observasi sehari serta berbicara langsung dengan siswa dan orang tua. Jadi kendalanya waktu ya Pak, waktu yang padat karena berbenturan dengan pembelajaran siswa ya Pak. Terus implementasinya Bapak dengan cara mengatur atau manajemen waktu supaya waktu itu dapat diatur sedemikian rupa ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak ya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Ya, saya merasa senang ya dan lebih optimis. Iya. Ternyata sekolah kami memiliki banyak potensi yang sebelumnya tidak terlalu kami perhatikan. Dengan adanya pemetaan ini, saya jadi lebih menyadari Iya. bahwa banyak hal yang bisa kami manfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Iya. Jadi adanya rasa senang Pak karena dapat mengidentifikasi potensi ya Pak, Iya. potensi siswa dan potensi guru. Ya betul loh Pak, karena siswa tersebut unik Pak, ada berbagai macam bakat, kemampuan, tapi semua itu harus digali dan harus kita identifikasi supaya potensi itu dapat ditemukan dan dapat dimanfaatkan khususnya bagi siswa itu sendiri. Baik Pak, untuk yang selanjutnya apa pertimbangan Bapak dalam menemukan sumber daya sekolah tersebut? Nah, untuk menemukan sumber daya tersebut ya pertama tentu saja ya relevansi dengan kebutuhan pembelajaran. Iya. Kami mempertimbangkan bagaimana sumber daya ini dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Iya. Nah, selain itu kami juga melihat sekolah sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu kegiatan, tapi bisa terus ya dimanfaatkan ke depannya. Ya. Baik Pak, itu sangat luar biasa, sangat baik sekali ya. Ini adalah pertanyaan terakhir bagi Bapak selaku guru yang ada di SMPN 2 Salawu ini, Kecamatan Salawu ini, apakah terdapat hal lain Pak ya yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung selama ini Pak? Ya mungkin masih ada ya. Kami masih perlu ya kolaborasi yang lebih lanjut ya, terutama dari segi kerjasama dengan masyarakat atau bahkan potensi ya kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga pendidikan atau dunia usaha. Saya yakin banyak potensi yang masih bisa digali. Jadi masih banyak potensi-potensinya, termasuk potensi guru, potensi siswa ya, yang perlu digali dan dikembangkan oleh sekolah ini, termasuk oleh Bapak Ibu guru. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang dibicarakan ini bermanfaat khususnya bagi Bapak, bagi saya sendiri, bagi Pak Jajang dan terutama bagi lembaga pendidikan yang ada di SMP 2 Salawu ini, yang manfaatnya lebih terasa nanti oleh para siswa ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak, saya senang bisa berkontribusi dengan program guru penggerak ini. Semoga ya hasilnya bisa dirasakan oleh siswa dan sekolah. Amin, amin. Pak, baik, terima kasih Pak. Nah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Pak. Pagi siang. Alhamdulillah Pak. Tadi kita sudah berdiskusi di awal dan setelah Bapak tadi saya mewawancarai Bapak kepala sekolah dan Ibu guru teman sampaikan jawab Bapak dan hasil diskusinya nanti dilaporkan oleh Bapak ya. Siap. Dan sekarang hingga proses yang terakhir pada sudah memiliki dokumen ini kita akan diskusi tentang persiapan panen hasil Pak. Ya, jadi panen hasil belajar kita diskusikan hari ini karena mungkin ini adalah bulan terakhir dalam pendidikan sekolah yang Bapak laksanakannya Pak. Nggak terasa Pak. Alhamdulillah ya. Jadi terkait
calon guru penggerak ya, pastikan Bapak mengetahui atau memahami perlengkapan apa saja yang akan dibawa nanti lanjutkan saat melaksanakan panen hasil belajar Pak. Jadi yang pertama apa ya ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7? Terima kasih Pak. Tentu saja saya akan menampilkan yang terbaik apa yang telah dicapai dalam proses selama 6 bulan ini Pak. Iya. Mungkin yang pertama yaitu saya akan menampilkan hasil karya siswa yang atau hasil karya siswa yang hasil kolaboratif dengan saya. Salah satunya mungkin seperti ini Pak, piala kejuaraan yang telah siswa dapatkan, yang mungkin di sini saya pelatihnya. Saya berkolaborasi dengan rekan dan mungkin nanti ini akan dibawa sebagai bukti bahwa apa yang telah saya jalankan berhasil gitu. Alhamdulillah. Itu kejuaraan apa Pak? Ini di bidang bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, mengarang sampon gitu. Mengarang sampon. Ya, luar biasa Pak. Yang satu lagi Pak, maaf lupa. Itu juara ketiga tingkat kabupaten lomba ngademing. Iya Pak. Baik Pak, itu kalau termasuk itu ya boleh Bapak nanti produknya termasuk ini pialanya, terus pada prosesnya ada foto-fotonya Pak ya. Siap. Terus ada hasil karya tulisannya dibawa di fotokopi sama Bapaknya. Siap. Bisa ditempel di stand nanti ya. Siap. Nanti saya akan cetak Masih tetap ya. Iya. Siapa nanti ya? Terus yang kedua apa yang akan Bapak pamerkan ya terus yang tadi pada saat hasil panen karya itu? Di samping dari piala, saya juga akan memamerkan foto-foto kegiatan, baik yang saya rencanakan sebelumnya maupun nanti saya akan tambahkan lagi dengan hasil-hasil karya yang baru gitu Pak. Terkait itu Pak, kalau Bapak kan kemarin udah menyiapkan program ya, program tentang di sekolah ini. Program apa namanya Pak? Programnya agak ke barat-baratan Pak, apa namanya? Smart gitu. Oh ya Smart. Smart itu adalah Siswa membaca menulis ya apa R-nya itu rajin ini dan terpadu gitu Pak. rajin Terpadu, terlatih. berarti Ya, gitu. itu Pak. Dari itu boleh Bapak membawa produknya Pak, produk atau prosesnya. Proses Smart itu ya termasuk nanti Bapak perlihatkan di pameran nanti ya Pak. Baik Pak. Di samping itu ya Bapak selaku calon penggerak ya yang nanti yang terpilih sebagai penyaji di Loka 6 ya Pak, nanti dalam kelas berbagi Pak. Iya. Nanti akan Bapak kebagikan di sana, yaitu materi yang dibagikan peserta depan belajar ada lampu-lampunya, nanti untuk penyajian dilihat di pada lampiran Loka Karya 7 Pak. Siap. Terus yang terakhir PPT yang program tadi yang Bapak Smart itu Pak. Siap. Sudah siap kan Pak? Sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah waktu kemarin Loka 5 ya? Iya, iya. Saya sudah bawa juga. Ya. Nanti PPT-nya dibuat satu lembar yang besar, kertasnya besar nanti agar dapat terlihat oleh para pengunjung Pak. Atau mungkin dipakai banner Pak, Benar, di banner. itu lebih luar biasa, lebih bagus Pak itu. Siap. Ya. Nanti sebelum kita tampilkan di mana di panen karya itu Bapak akan berbagi pemaparan, berbagi kelas, nanti Bapak paparkan di teman-teman, ada koreksi, mungkin ada perbaikan di sana Pak ya. Iya Pak. Baik Pak, itu adalah kita pembahasan terakhir tentang persiapan untuk panen hasil ya Pak. Dalam bagian ini saya apresiasi yang setingginya atas usaha Bapak, atas pendidikan ini berjalan dengan lancar, CGP Bapak dengan lancar. Dari proses awal sampai akhir ini ya ada usaha-usaha yang luar biasa Bapak lakukan. Saya bangga Pak, karena apa menjadi kebanggaan saya selaku pengelola praktek
melihat dari hasil Bapak tugas saya RS, telah Bapak laksanakan dengan sesuai headline terus yang saya banggakan Bapak dapat menerapkan Pak. Jadi terlihat walaupun Bapak dari nilai keunggulan saya telah bertanya jawab mewawancari guru-guru yang ada di sini dan kebetulan Bapak itu ada kelebihan hasil dari guru penggerak ini Pak. Terima kasih, itu menjadi rasa bahagia bagi saya selaku petani praktek gitu ya. Yang selanjutnya teruslah Bapak semangat, mungkin ini awal perjuangan Bapak, hasil nanti kalau semoga Bapak lulus mendapatkan sertifikat, mendapatkan ilmu dari pendidikan, awal dari penerapan untuk siswa Pak untuk lebih maju, terutama yang ada di lingkungan lembaga SMP 2 Negeri Salawu yang ada di Kota Salawu ini. Selanjutnya Pak, sudah pasti ya, saya selalu pengajar praktek banyak kekurangan, ada kesalahan, saya manusia biasa, mohon dimaafkan dan silaturahmi ini tidak hanya sekedar sampai di sini kata Bapak tadi, kita berjalan langsung kalaupun ada komunikasi untuk perbaikan dalam pendidikan boleh saya 24 jam boleh kita komunikasi lagi. Terima kasih Pak Jak, boleh ada yang sampaikan Mas? Dari saya Pak, yang pertama mungkin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya selama ini. Berapa bulan Pak? 8 bulan? 6 bulan ya. 6 bulan ini Bapak sudah rela berbagi ilmu, membimbing saya. Terus Bapak kalau pendampingnya juga kadang hujan kan? Iya betul. Hujan Bapak kesini, saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan Bapak dan semoga apa yang telah Bapak lakukan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mendapat keberkahan. Amin. Yang saya doakan Pak sehat selalu. Dan saya sebagai calon guru penggerak mau meminta maaf juga kepada Bapak, mungkin banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak gitu Pak, kepada Bapak mohon kiranya Bapak memaafkan. Dan terkait dengan nanti penilaian dari Bapak mohon walaupun saya banyak kekurangan untuk nilainya dimaksimalkan gitu Pak. Amin, mudah-mudahan Pak. Ya, siap. Baik Pak, terima kasih ya yang sebenarnya. Terus jangan sungkan-sungkan ya untuk komunikasi dan dari hasil pemetaan sumber daya tadi dalam melakukan perbaikan pelajaran terus lakukan Pak. Walaupun pendidikan guru penggerak sudah berhasil ya Pak. Terus yang terakhir, jika hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator Pak, masih ada kesempatan maka perlu Bapak catat pada jurnal komunikasi di LMS Pak. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas antusias dan kesempatan Bapak dalam PI 6 ini yang terakhir. Semoga kita diberikan oleh kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di Loka Karya Pak. Ya, baik Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.